Pernah kepikiran gak gimana sih pemerintah nyatet utang-utang negaranya? Tapi bukan utang warung ya, melainkan utang negara yang jumlahnya bisa triliunan rupiah loh. Saya Nazal Salsabila dari Kelompok 7 Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jakarta. Hari ini saya akan membahas tuntas mengenai akuntansi kewajiban yang ada pada sektor publik sesuai dengan PSAP 09. Berikut merupakan daftar pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dalam pengelolaan keuangan negara, akuntansi kewajiban memiliki peran yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena dalam pemerintahan bukan hanya mengatur mengenai penerimaan dan belanja saja, melainkan harus bertanggung jawab atas kewajiban yang terjadi pada setiap aktivitasnya. Jikalau pencatatannya tidak rapi, maka akan menimbulkan kesalahan informasi yang dimana itu akan berdampak pada kebijakan pemerintah, bahkan pada kepercayaan publik. Maka dari itu, PSAP 09 hadir untuk memastikan bahwa kewajiban pemerintahan akan dicatat sesuai dengan aturannya, benar, jelas, dan transparan. Melalui PSAP 09 diharapkan kewajiban pemerintahan dapat dicatat dan disajikan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Landasan utama dari PSAP 09 terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang dimana dalam laporan ini dijelaskan bahwa laporan pemerintahan harus sesuai dengan faktanya atau kondisi yang sebenarnya, termasuk seluruh kewajiban yang dimiliki. Tujuan pada PSAP 09 ini adalah untuk mengatur bagaimana kewajiban dicatat, diukur, diungkapkan, dan juga disajikan pada laporan keuangan pemerintahan, yang dimana dapat diharapkan laporan tersebut dapat mudah dipercaya, dapat dipahami, bahkan akuntabel. Dan di mana isi pada PSAP 09 ini bukan hanya mengenai angka saja, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat mengenai pemerintahan sebagai pengelola atau pengatur keuangan negara. Ruang lingkup PSAP 09 ini mencakup seluruh aktivitas pemerintah, termasuk kewajiban yang timbul atas utang pinjaman, atas utang belanja, maupun kewajiban kontraktual lainnya, di mana standar ini diharapkan benar-benar mencerminkan informasi yang sesungguhnya sesuai dengan gambaran tanggung jawab pemerintah. Klasifikasi kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu ada kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan. Kewajiban jangka pendek ini meliputi utang belanja dan juga bunga pinjaman. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi lebih dari 12 bulan. Nah, yang termasuk dalam kewajiban jangka panjang adalah obligasi dan juga pinjaman luar negeri. Sebuah kewajiban dapat diakui apabila pemerintah memiliki kewajiban hukum atau kontraktual dan jumlah yang harus dibayar tersebut dapat diukur secara andal. Sebuah kewajiban tersebut harus timbul dari peristiwa masa lalu yang dimana akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya ekonomi di masa depan. Pada pengukuran kewajiban, nilai kewajiban harus dicatat sesuai dengan nominal yang harus dibayar. Nah, jika nominalnya itu ada pada mata uang asing,
Maka untuk pengukurannya menggunakan kurs setengah Bank Indonesia sesuai dengan tanggal pelaporannya. Nah, dalam perhitungan nilai nominalnya itu mengikuti karakteristik masing-masing pos. Dalam pengukuran kewajiban ini ada beberapa pos, yaitu ada pos utang kepada pihak ketiga, utang transfer, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, bagian lancar utang jangka panjang, kewajiban lancar lainnya, utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan, utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan, serta perubahan valuta asing. Pada penyelesaian kewajiban, setiap kewajiban yang ada pada laporan keuangan harus diungkapkan secara memadai agar para pembaca laporan tersebut dengan mudah memahami sifat, nilai, serta waktu jatuh tempo pada kewajiban tersebut. Tunggakan adalah jumlah tagihan yang sudah jatuh tempo tapi belum bisa dibayar. Nah, data dari tunggakan ini wajib dilaporkan pada laporan keuangan, biasanya dalam bentuk aging schedule creditor pada CAL. Restrukturisasi utang ini terjadi ketika pemerintah mengubah syarat pembayaran pinjaman, seperti memperpanjang jangka waktu pinjaman, menurunkan nilai suku bunga, atau mengubah jadwal pembayaran pinjaman. Nah, restrukturisasi utang ini wajib dicatat pada laporan keuangan agar laporan keuangan mencerminkan nilai yang sebenarnya. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan secara sukarela dari kreditur terhadap debitur, baik setengahnya maupun seluruhnya dari jumlah utang yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, penghapusan utang ini dapat dilakukan dengan cara menyerahkan aset kas maupun non-kas dengan nilai tercatatnya itu, nilai utangnya dibawa dengan nilai tercatatnya. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintahan. Nah, di sini ada biaya pinjaman yang mencakup bunga, biaya hukum, dan biaya konsultan. Di mana jika biaya pinjaman ini digunakan untuk membangun aset tertentu, maka timbulnya prinsip kapitalisasi. Yang dimana prinsip kapitalisasi ini artinya prinsip yang ditambahkan ke nilai aset. Tetapi jika pinjaman ini tidak digunakan untuk membangun aset tertentu, maka prinsip kapitalisasinya ini menggunakan rata-rata tertimbang pada total biaya pinjaman. Apabila biaya pinjaman tersebut digunakan untuk membangun aset tertentu, maka pinjaman tersebut ditambahkan ke nilai aset sehingga aset tersebut siap digunakan. Dalam pengakuan dan penyajian kewajiban disajikan pada laporan keuangan berdasarkan jangka waktu pelunasannya. Hal ini perlu karena dengan cara begini, para pembaca laporan itu dapat dengan mudah memahami laporan-laporan dan juga dapat dengan mudah memahami posisi laporan keuangannya itu secara utuh. Baiklah, di sini kita masuk pada studi kasus. Sebagai contoh implementasi, saya mencantumkan laporan keuangan neraca pemerintah Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 dengan tahun 2024, di mana tercermin bahwa kewajiban pada tahun 2023 totalnya ada pada angka 41,83 miliar, sedangkan kewajiban di tahun 2024 tercermin pada angka 37,78 miliar, di mana penurunan ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kewajibannya. Selanjutnya, ada grafik perbandingan kewajiban Kabupaten Tangerang tahun 2023 dan tahun 2024, di mana tercermin analisis perubahan kewajiban pada neraca ini adanya penurunan, di mana total kewajiban yang semulanya di tahun 2023 ada pada angka 41,83 miliar mengalami penurunan sebesar 4,4 miliar di tahun 2024 sehingga totalnya menjadi 37,78 miliar. Penurunan total kewajiban menunjukkan perbaikan likuiditas daerah dan peningkatan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun,
Kita bisa lihat juga adanya kenaikan pada utang belanja, di mana menandakan perlunya penguatan pengelolaan pembayaran agar tidak membebani APBD Kabupaten Tangerang pada periode berikutnya. Sementara itu, pada beban kewajiban jangka panjang yang relatif kecil mencerminkan rendahnya risiko fiskal jangka panjang, sehingga keseluruhan kondisi kewajiban daerah masih terkendali, tetapi tetap perlu adanya pemantauan. Nah, pada analisis-analisis tersebut sudah saya interpretasikan beberapa akun-akun atau pos yang ada pada kewajiban yang tercermin di neraca Kabupaten Tangerang tahun 2023 dan tahun 2024. Kesimpulan pada PSAP 09 ini memberikan pedoman yang sangat jelas dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan kewajiban pemerintah, yang dimana dengan penerapan standar ini diharapkan laporan keuangannya akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh setiap kalangan. Nah, dapat kita simpulkan pula dalam PSAP 09 ini bukan hanya mengenai proses pencatatan saja, tetapi juga mengenai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara transparan. Saya Nazal Salsabila dari kelompok 7 Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jakarta. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you!